Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aliran utilitarianisme. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Aida Rizkiatul Zahra dengan NIM E00210017, saya sendiri Amalia Nurul Hanifah dengan NIM E00210041, lalu ada Pembayun Rifan dengan NIM E00213550, lalu ada Putri Melati dengan NIM E00213661 dan Valentina Rizka dengan NIM E00214552. Aliran utilitarianisme lahir sebagai respon terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum akan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jeremy Bentham merupakan salah satu filsuf utilitarianisme. Dia lahir pada tahun 1748 di Inggris, di mana saat itu kondisi hukum dan pemerintahan Inggris sangatlah korup. Jadi, Bentham merupakan salah satu tokoh yang ingin mereformasi bagaimana keadaan Inggris pada saat itu. Masyarakat pada saat itu terbagi dalam 3 kelas, yaitu masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Masyarakat kelas atas dapat membeli hukum, sehingga peradilan hanya semakin menguatkan mereka yang kuat. Perundang-undangan sangat tidak pro pada rakyat bawah, sangat tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat kelas bawah atau buruh-buruh. Maka Bentham ingin mereformasi atau merancang ulang struktur hukum pada saat itu. Bentham pun hadir dengan basis teori moralnya, di mana yang baik itu merupakan yang menyenangkan dan yang buruk itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, sehingga muncullah hedonistic utilitarianism, di mana pencarian kesenangan itu menjadi basis teori moralnya, di mana yang baik itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan kita harus menghindari sesuatu yang menyakitkan. Suatu pencarian kesenangan itu untuk menghindari sesuatu yang menyakitkan. Maka Bentham mengusung utilitarianisme individual yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan itu diukur dari apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan pada individu tersebut atau tidak. Prinsip-prinsip dasar hukum yang dibawa Jeremy Bentham, yang pertama itu adalah the greatest happiness of the greatest number, di mana hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu. Yang kedua yaitu prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan menurut Bentham itu selalu sama. Yang ketiga, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yang pertama, to provide subsistence, untuk memberikan nafkah hidup. Yang kedua, to provide abundance, untuk memberikan makanan yang berlimpah. Yang ketiga, to provide security, untuk memberikan perlindungan. Dan yang keempat, to attain equity, atau untuk mencapai persamaan. Selanjutnya adalah kelemahan, yaitu abstrak dan doktriner, adalah gagal menciptakan konsepsi keseimbangan antara individu dan masyarakat. Meskipun filsafat utilitarianisme hukum Bentham mempunyai kelemahan, namun arti penting pemikirannya dalam sejarah filsafat hukum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum yang praktis. Yang kedua, meletakkan individualisme di atas dasar materialistis baru. Yang ketiga, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak. Yang kelima, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam hukum yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis, dan menghubungkan hukum yang dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari berbagai kepentingan. Yang keenam, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan.
yang dikembangkan untuk tidak menghiraukan orang-orang lain dengan positivisme analitis. Yang terakhir adalah memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan. Untuk selanjutnya yaitu aliran utilitarianisme menurut John Stuart Mill. John Stuart Mill ini lahir pada tahun 1806 di London sampai 1873. Mill merupakan anak dari James Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris kenamaan. James Mill ini memiliki ambisi yang besar untuk mengembangkan bakat dan intelektual anaknya sebanyak dan secepat mungkin. John Stuart Mill ini pada umur 12 tahun sudah cukup akrab dengan sastra Yunani dan Latin kuno serta sejarah dan matematika. Bahkan pada umur 13 tahun, ia sudah familiar dengan tulisan para ekonom terkemuka Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo. Sehingga pemikiran menurut John Stuart Mill tentang aliran utilitarianisme itu yang pertama ada suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Yang kedua ada keadilan yang bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja. Yang ketiga itu ada standar keadilan, hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Jadi intinya dari aliran utilitarianisme ini menurut John Stuart Mill yaitu ada kebahagiaan dan keadilan. Baik, selanjutnya adalah Rudolf van Jering. Rudolf van Jering lahir pada tahun 1800. Ia adalah penganut aliran utilitarianisme. Selanjutnya, Rudolf van Jering dikenal sebagai pengagas teori sosial utilitarianisme atau intrinsic jurisprudensi kepentingan yang merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positif hukum dari John Austin. Pemikiran Rudolf van Jering. Bagi Jering, tujuan hukum ialah melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan-kepentingan, ia mengikuti Bentham dengan menggambarkan sebagai pengejaran dan kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Berikut ini adalah daftar pustaka. Yang pertama, karya H.R. Ottye Salman S. tahun 2010 dengan judul Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah. Yang kedua adalah Kama Rusdiana tahun 2018 dengan judul Filsafat Hukum. Yang ketiga ada Soejono Dirjasiworo dengan judul Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa. Yang ketiga ada Aberaro Soekarno tahun 2013 dengan judul Filsafat Hukum, Teori dan Praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.